Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya, Dion. Jadi pada hari ini kita akan membahas salah satu saham yang namanya udah tidak asing lagi di telinga kalian, yang suka pantengin top gainer B atau Bursa Efek Indonesia, yaitu JAL, JAL atau John Lee Agro Raya Tbk, yang dipunyai sama konglomerat asal Kalimantan Selatan. Tentu tidak asing lagi, siapa lagi kalau bukan Aji Isham. Saham ini menarik banget dibahas, karena dari September 2025 sampai Agustus 2026 ini pergerakan sahamnya si Aji Isham yaitu JAL itu mengalami naik turun ekstrim. Bisa hala berkali-kali atau alebe berkali-kali. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir itu bisa disuspensi BI berkali-kali. Sampai baru-baru ini kena isu akuisisi raksasa batu bara, yaitu saham Bian, yang bikin heboh pasar. Kita akan bahas saham ini dari awal sampai kondisi terkini, termasuk baca broker summary dan proyeksi ke depannya. Jadi, let's begin. Nah, sebelum saya membahas perkembangan saham ini, saya akan membahas profil perusahaan saham ini. Jadi, PT John Lee Agro Jaya atau JAL ini adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Berdiri tahun 2014 di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Bisnisnya bukan cuma kebun sawit, tapi juga pabrik pengolahan. Perusahaan ini punya pabrik biodiesel berkapasitas 1.500 ton per hari di Batu Licin. Ia mulai beroperasi sekitar bulan September tahun 2021 dan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada bulan Oktober tahun 2021. Produk utamanya ialah PEM atau fatty acid methyl ester, yang merupakan bahan baku biodiesel dengan plus turunan lain seperti crude glycerin, PFAD, minyak goreng, dan produk kernel. JAL resmi melantai di bursa lewat IPO-nya pada bulan Agustus 2022 di harga Rp300 per saham. Nah, soal kepemilikan ini yang bikin saham ini selalu jadi sorotan. JAL dikendalikan sekitar 86,64% oleh PT Esham Argo Sentosa yang merupakan kendala bisnisnya dari Aji Isham, dan sisanya punya publik alias kita sebagai masyarakat. Ultimate beneficial owner alias pemilik manfaat terakhir dari perusahaan ini resmi tercatat di prospektus adalah Aji Isham itu sendiri. Komisaris utama pada perusahaan ini ialah Joni Saputra, yang merupakan salah satu anaknya dari Aji Isham, yang sempat disebut sebagai salah satu komisaris utama termuda di Bursa Efek Indonesia. Jadi, intinya, kalau ngomongin soal JAL, kita nggak bisa lepas dari sentimen nama besar dari konglomerat Kalimantan Selatan, yaitu Aji Isham. Dan ini yang bikin sahamnya sering bergerak liar setiap kali ada berita soal beliau, entah itu soal politik, penghargaan, atau rencana ekspansi bisnis. Sebelum masuk kronologi detail, biar kalian ngeh dulu skala pergerakannya. Dalam setahun terakhir, pada pertengahan Agustus 2026, saham ini pernah tercatat naik lebih dari 200% year on year atau YoY. Bahkan sepanjang tahun 2025 penuh, JAL sempat melonjak sekitar 850%. Wow, ini merupakan rekor tertingginya. Dia sempat menyentuh di angka 8.175 di bulan Oktober 2025.
Pada titik rendah di awal 2025 aja cuma sekitar 300-an loh. Lihat aja loh. Tiba-tiba naik. Nah, dengan tingkat volatilitasnya yang juga ekstrim, beta sahamnya tercatat di atas 2,6, yang artinya pergerakan JAL itu jauh lebih real dibanding rata-rata pasar. Makanya saham ini sering banget kena gembok. Ya, kalau bisa dibilang kena suspend lah oleh BI. Nah, kalau gitu kita akan masuk ke kronologinya. Jadi, pada bulan Agustus tahun 2025 itu sebenarnya terjadi level besar pada JAL yang sudah mulai sejak Agustus 2025. Dari posisinya di 740-an rupiah di akhir Juli. Saham ini melonjak 125% sepanjang Agustus ke level 1665 pada tanggal 29 Agustus 2025. Katalisnya waktu itu adalah momen di mana Ajiesa menerima tanda kehormatan bintang Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo Subianto yang bertepatan pada HUT yang ke-80 tahun Republik Indonesia. Karena lonjakan kumulatif yang terlalu signifikan, maka Bain langsung mengsuspensi perdagangan JAL mulai tanggal 29 Agustus 2025. Istilah gampangnya itu cooling down untuk melindungi investor. Lanjut ke September tahun 2025. Nah, suspensi yang diberikan BI pada saham JAL ini akhirnya dibuka lagi pada tanggal 10 September tahun 2025. Dan begitu dibuka, lagi-lagi JAL langsung mengalami yang namanya ala lagi, naik ke 1.830 rupiah. Saking liarnya, itu BI bahkan memasukkan JAL ke papan pemantauan khusus atau FCA selama sepekan. Dalam 6 bulan terakhir, JAL sudah naik lebih dari 400%. Tapi upaya ini nggak berhenti. Dalam dua hari perdagangan terakhir September, harga JAL kembali melesat 500%. Dan sejak awal minggu, itu totalnya naik 94%. Hasilnya, BI kembali mensuspensi saham ini. Mulai sesi 1 pada tanggal 25 September tahun 2025. Wow, udah berapa kali tuh BI mensuspensi saham ini saking liarnya. Di tengah kehebohan ini juga, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 2025, dia mengungkapkan ke publik bahwa mereka dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan dana sawit BPDPKS periode 2015 sampai 2022. Manajemen JAL menegaskan mereka baru mulai jual PEM di semester 3 tahun 2021. Jadi di luar periode yang diselidikin, BI sendiri sempat minta klarifikasi soal kondisi keuangan perusahaan di momen yang sama. Lanjut di bulan Oktober tahun 2025, di mana saham JAL ini mengalami euforia lalu ambruk saat waktu itu suspensinya dibuka lagi pada tanggal 3 Oktober 2025. Rally saham ini berlanjut sampai tanggal 13 Oktober, di mana JAL menyentuh titik tertingginya atau ATA sepanjang masa di 8.175, yang artinya sudah naik lebih dari 2.000% sejak awal 2025. Tapi setelah itu gantian, sudah saatnya ngalamin koreksi sehat. Dari tanggal 14 sampai 21 Oktober 2025, dia mengalami ALB atau kita bisa bilang ini mengalami auto reject bawah. Beruntun, harga longsor hampir 62% dalam periode itu. Lagi, BAN kembali mensuspensi saham itu dan dibuka lagi pada tanggal 20 Oktober tahun 2025. Harganya langsung anjlok
dari 14,88% ke 3.660. Meski begitu, dalam 6 bulan dia masih tercatat naik 905%. Tapi dramanya masih belum selesai ya guys. Cuma 2 hari kemudian, 22 Oktober tahun 2025, JAL kembali melonjak ala 25%. Lalu 23 Oktober melanjutkan kenaikannya 23,33% ke 4.810. Wow, bayangin aja. Katalis kali ini fundamentalnya, kabarnya ialah bahwa JAL siap membantu program pemerintah B50, mandatory biodiesel 50%, yang artinya kebutuhan CPO sebagai bahan baku PEM bakal melonjak drastis karena pemerintah menargetkan sektor impor solar di tahun 2026. Analis dari BNI Sekuritas bahkan mengeluarkan rekomendasi spec buy untuk JAL dengan target harga 4.280 sampai 5.000. Dan serta target itu langsung terlampaui di seksi yang sama. Nah, momentum politik Oktober 2024. Ini merupakan konteks tambahan ya guys. Soalnya waktu itu sebagai catatan latar belakang, pola serupa juga pernah terjadi setahun sebelumnya, sekitar Oktober tahun 2024 di sekitar sini ya. Walaupun ya kita lihat ini kecil banget, tapi ya ini juga merupakan sesuatu yang menarik. Saat orang-orang dekat Haji Ihsan masuk jajaran menteri dan wakil menteri kabinet Prabowo Gibran, JAL langsung melonjak lebih dari 16% dalam sehari. Jadi memang polanya konsisten. Sentimen personal Haji Ihsan, baik politik, penghargaan maupun aksi korporasi, selalu jadi pemicu utama pergerakan saham ini. Lebih dari sekadar fundamental bisnis sawitnya. Oke, balik lagi ke bulan Januari 2026. Di mana itu harganya mulai terkoreksi dari puncaknya. Pada 14 Januari 2006, JAL ada di level 3.110 rupiah yang tetap fenomenal karena sepanjang 2025 sudah naik 850%. Tapi analis mulai menyebutkan pergerakan volatil dan rawan koreksi pasca level ekstrim. Ini terjadi di tengah tema besar sektor sawit soal mandatory B40, di mana saham-saham sawit spekulatif seperti JAL melonjak jauh lebih agresif dibanding emiten sawit konvensional seperti AALI atau LSIP. Terus di tahun 2026 ini terjadi kuartal 1, di mana fundamental pada saham JAL ini mulai melambat dibalik gejolak harga. Kinerja keuangan JAL justru melambat. Pendapatan kuartal 1 2026 hanya tercatat 776,51 miliar, turun 8,54% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Laba besinya terkoreksi cukup dalam, sekitar 30,82% year on year atau year on year. Di bulan dan untuk sepanjang bulan Januari sampai Juni, yang seperti kita lihat itu saham IHSG di Indonesia itu mengalami downgrade parah, di mana waktu itu transparansi BI itu tidak terlalu bagus, sehingga MSCI mengeluarkan peringatan sehingga bikin IHSG Indonesia yang tadinya 9.000 menjadi 5.200 di bulan Mei atau sekitar bulan Juni. Ditambah waktu itu seingatku di bulan April atau Mei, Prabowo ngelain pidato yang memang kayak asal bunyi atau asbun. Dan pada bulan Juni tahun 2006, seperti yang aku bilang, terjadi bagi dividen RUPST pada tanggal 17 Juni 2026.
Ia menyetujui pembagian dividen tunai final 60 miliar rupiah dari laba buku 2025 atau setara 6,5 per saham yang naik dari dividen tahun sebelumnya yang 51,14 miliar rupiah sebagai pengendali. PT Esan Argo Sentosa kebagian sekitar 51,98 miliar rupiah. Sisanya untuk pemegang saham publik alias kita ini. Dan pada semester 1 tahun 2026 penjualan dari saham ini turun, namun laba pada saham JAL ini relatif stabil. Laporan keuangan semester 1 2026 menunjukkan penjualan saham JAL ini mengalami penurunan sebesar 13,59% dibanding semester 1 tahun 2025 dari sekitar 1,72 triliun jadi sekitar 1,50 sampai 1,76 triliun. Ini tergantung dari basis perhitungan yang dipakai media ya. Penyebabnya ada pergeseran komposisi pelanggan. Porsi penjualan ke Pertamina Patraniaga mengecil, digantikan lonjakan penyerapan dari perusahaan aviasi PT John Lee Energi Kalimantan. Meski begitu, laba bersih relatif bertahan di 158,93 rupiah miliar. Cuma turun tipis 0,91% year on year. Laba usaha saham JAL ini turun 10,9%. Jadi 234,38 miliar. EPS-nya jadi 17,22 rupiah. Pada bulan Juli tahun 2026 terjadi isu CPO sitaan Kejagung di pertengahan Juli 2026 di sini. JAL harus buka suara, maksudnya perusahaan John Lee Argo Jaya itu harus buka suara ke BI soal transaksi pembelian CPO dari aset sitaan Kejaksaan Agung. Manajemen menegaskan transaksi dilakukan dengan etikat baik dan sudah melalui uji tuntas, serta diklaim tidak berdampak material ke operasional. Meski isu ini sempat memunculkan pertanyaan soal legalitas transaksi tersebut dari pihak ketiga. Terus pada bulan Agustus 2026 terjadi lagi drama rumor akuisisi Bian, dan ini dia yang jadi babak paling anyal dan paling rame. Tanggal 9 Agustus 2026 Aji Ihsan terpantau bertemu dengan Sekretaris Kabinet di Jakarta. Lalu tanggal 14 sampai 15 Agustus 2026 muncul laporan media bahwa Aji Ihsan bersama pengendali bayan Resource Data Log yaitu dengan foundernya yaitu Log Tuk Wong dan pemilik Republik Kopra Indonesia Norman Joshua terlihat meninjau area tambang Bian di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ini memicu rumor besar. Aji Ihsan disebut bersiap-siap nih mengakuisisi sekitar 62,2% saham PT Bian Resource Tbk yang kalau dihitung pakai harga pasar saat itu nilainya bisa tembus 358 triliun rupiah. Gede banget. Efek dominonya nyampe ke seluruh ekosistem Aji Ihsan. Bian langsung ala 20% ke 4.400 pada 14 Agustus. Saham terreaksi dengan peristiwa itu juga ikut terbang, seperti TB dan Bata Luhur itu naik 25%. Terus JAL naik sekitar 6,63%. Terus PGUN atau prediksi Gunatama yang naik sekitar 2,68%. Setelah libur panjang UT RI yang ke-81 pada tanggal 17 Agustus, rumor makin liar karena JAL justru mengumumkan akan menggelar RUPSLB pada 21 September tahun 2026 tanpa menyebutkan agendanya. Ini bikin spekulasi makin menjadi-jadi. Selasa 18 Agustus tahun 2026 Bian melonjak lagi sekitar 18,75% ke yang tadinya 14.000 jadi 14.000 ke atas jadi 17.000 ke atas harganya. Bahkan sempat ala di 17.275.
dia ikut terbang juga. Jadi ini apa, naik 19,90% ke 2.400. TB naik 17,45% ke 1.610. Terus PGUN naik 15,69% ke 8.850. Hari itu JAL dan AGAL sempat menjadi top gainer pembukaan bursa. Rabu 19 Agustus tahun Agustus 2006 pada pagi hari, dia sempat berada di 2.510, naik 24,88% dalam sehari, 34,58% dalam sepekan. Tapi di hari yang sama, manajemen Bayan resmi mengeluarkan keterbukaan informasi, membantah mengetahui rencana akuisisi tersebut. Dan sore harinya, saham-saham terkait pada peristiwa tersebut untuk alias mengalami downgrade atau signifikan. Terus pada Kamis 20 Agustus 2026, direktur utama dari perusahaan John Lee Agrolaya, yaitu Indra Irawan, yang mengirim surat klarifikasi resmi ke BI, menegaskan bahwa hingga saat itu baik perseroan maupun grup usaha tidak memiliki rencana untuk mengakuisisi saham Bayan Resources. Alhasil, JAL dan Bayan kompak membantah rumor saham kompak anjlok di hari itu. Nah, itulah kenapa di hari kalian nonton video ini, harganya kemungkinan sudah beda lagi dari yang saya sebutkan. Makanya, wajib banget cek agak lead time sebelum ambil keputusan apapun. Nah, sekarang masuk ke seksi broker summary. Nah, broker summary pada hari ini apa? Dipegang sama YP dan NI. NI itu seingatku itu BNI. Nah, YP itu Miale Aset. Nah, untuk NI sendiri, dia itu beli seharga 12,4 miliar dengan 37,9 lot. Dia belinya di 3.275. Bagus. Dan untuk YP Miale Aset, dia beli 4 miliar dengan lot 12,7. Dia beli di 3.225. Nah, kenapa aku bilang bisa oke? Karena menurut prediksi saya ya kalau misalnya saham dari JAL ini, misalnya aja ya, ini apa, ada berita yang positif lagi, selain yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu Bian, tentu ini apa ya, saham satu ini bahkan kemungkinan naik lagi. Walaupun ya seperti yang kita tahu, saham Bian itu apa ya, dibantah sama mereka. Tapi seperti yang pernah saya katakan, setiap IDA saham mengambil action atau tindakan, pasti saham itu bahkan mengalami kenaikan. Dan menurut saya target optimis saya itu sekitar di angka 3.300-an. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ini apa, dilihat dari lot-lot yang masih kecil, kemungkinan saham ini bakal mengalami kenaikan. Kalau misalnya ada semacam pemicunya atau butuh momentum yang kuat supaya saham ini bisa naik. Nah, namun amit-amit ya, kalau tren tentang batalnya saham Bian itu terus berlanjut, kalau misalnya turun jadi 2.990 atau 2.970 atau di bawahnya itu, ya itu ada di keputusan kalian semua. Kalian mau cut loss atau tetap menahan saham tersebut. Oh ya, tambahan lagi, kalau misalnya sahamnya positif, itu terjadi kalau misalnya terjadi LUPSLB pada 21 September 2026. Nanti bakal benar-benar mengumumkan aksi korporasi besar.
entah ekspansi, akuisisi, atau kerjasama strategis terkait program B50 pemerintah. Ini berpotensi jadi katalis baru yang mendorong harga kembali naik, mengulang pola Oktober 2025 yang tadi udah aku bahas. Namun amit-amit ya, kalau misalnya skenario-nya merah, kalau itu terjadi kalau misalnya kalau agenda LPSLB ternyata cuma rutin atau administrasi aja dan tidak ada follow up material dari isu Brian, dan risiko agak menunjukkan tren konsolidasi bahkan koreksi lanjutkan. Apalagi kinerja fundamental semester 1 2006 menunjukkan pelemahan penjualan dan laba yang stagnan. Yang jelas dengan beta di atas 2,6 dan akan jejak atau ALB bolak-balik plus subvensi berkali-kali, ini jelas bukan saham untuk investor yang cari ketenangan. Ini cocok untuk pada seorang trading saham, bukan investor. Kalau investor itu jangka panjang, kalau trading saham itu ya bisa pakai swing atau enggak scalping. Kalau kalian tertarik, penting banget ini buat disiplin stop it, jangan hal in, dan selalu cek berita resmi dari keterbukaan informasi BI langsung, bukan cuma dari rumah yang beda dari sosial media atau grup Telegram. Nah, sebelum benar-benar aku sebutin akhirin, saya mau juga bahas nih, ini NI atau BNI itu kan punya terkaitan sama Danantala. Nah, ada rumor kalau misalnya Danantala mengeluarkan IPO, ini semua saham yang yang punya koneksi sama pemerintah bakal naik gede. Jadi kalian kalau mau tetap nahan, kalau misalnya rumor itu benar, ya puji Tuhan, kalian bakal dapat jackpot yang bagus. Jadi itu dia guys, beda lengkap saham JAL dari September 2025 sampai kondisi terkini 2026. Terkini Agustus 2026. Dari profil bisnisnya, drama harga sahamnya yang naik turun ekstrim, kinerja fundamentalnya yang sebenarnya melambat, sampai rumor akuisisi Brian yang baru saja dibantah minggu ini. Sekali lagi, ini bukan ajakan soal beli atau jual ya. Deal, guys. Do your own research. Dan selalu sesuaikan sama profil risiko kalian masing-masing. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang juga pantengin saham-saham grup Aji Isam ini. Tidak lupa juga buat tinggalkan komentar di bawah ya, guys, untuk kasih kritik atau saran. Sebab saya ini orangnya open mind banget untuk mendengar opini kalian. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Goodbye.